Kenapa? Karena dia berjanji waktu kampanye capres akan menghapus KKN, akan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi menariknya adalah bahwa ketika Menteri Edi Prabowo menjadi menteri, jatah ekspor benur ini, waduh, dibuka oleh media, oleh netizen itu, perusahaan-perusahaan milik teman-temannya semua di Gerindra. Dan menjadi tragis sekaligus ironis ketika dalam debat capres, Prabowo dengan bangga perkasa mengatakan bahwa kalau ada kadernya yang korupsi, saya sendiri akan membawa ke penjara. Wih, top dasar. Bagaimana kira-kira sikap Prabowo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya lagi, Edi Mulyadi. Hari-hari ini kita dihebohkan dengan berita tentang penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo oleh KPK yang ditangkap bersama istri dan rombongannya. Ada 13 orang kalau kata berita, kalau nggak salah begitu, sepulang di Bandara Soekarno-Hatta, sepulang dari kunjungan ke luar negeri, Amerika Serikat maksud saya. KPK mengatakan bahwa menteri ini ditangkap terkait dengan korupsi kebijakan ekspor lobster. Bukan lobster ya, benur anak lobster. Barang bukti diterita ada yang disita, ada tas Louis Vuitton, koper Tumi, ada jam tangan Rolex, ada jam tangan apalagi yang mahal itu. Kemudian ada yang nilainya kira-kira 750 juta. Yang menarik, sebelum keberangkatan ke luar negeri, ke Amerika, istrinya Iis itu, yang juga anggota Komisi 5 DPR kalau nggak salah, itu mendapat transferan 3,4 miliar yang diduga kuat uang itu adalah uang suap dari kebijakan ekspor benur ini. Banyak orang menyesalkan nggak sih sebetulnya, atau nggak peduli juga ya, menteri satu ini yang dari Gerindra ini melakukan nyebutnya nggak enak saya. Tapi orang bilang gila ini Gerindra nih di bawah Prabowo, 15 tahun oposisi, lalu baru 1 tahun masuk kabinet sudah kesandung korupsi dan jumlahnya cuma berapa, 9,8 miliar atau berapa gitu. Sampai dia bilang ini koruptor bodoh katanya begitu. Tapi oke lah, itu satu hal. Betapapun juga ini adalah peristiwa yang memalukan, aib yang luar biasa, dan ini sungguh-sungguh menzalimi rakyat Indonesia, apalagi terkait benur ini ya, yang pada periode sebelumnya Menteri Susi ini kan dilarang karena nilai ekonomisnya kecil dibanding ditunggu, biarin aja di laut supaya jadi dewasa. Yang kata Susi, kalau umur sampai 8 on ke atas itu harganya bisa 4 juta. Pada saat-saat peak season seperti tahun baru, Natal, bahkan tahun baru Cina itu harganya bisa sampai 5 juta. Nah, benur-benur ini ditangkap oleh nelayan harganya jual 10.000, 30.000, lalu pengumpulnya bisa jual 100.000, kalau ke Vietnam 150.000 dan sebagainya. Satu hal. Tapi ya saya mau ingin mengkait-kaitkan, bukan mengkaitkan ya, menduga-duga lah. Kata itu pun dengar-dengar aja, para analis mengatakan bagaimana kelanjutan atau dampak dari peristiwa ini terhadap Gerindra. Bicara Gerindra mau nggak mau kita bicara Prabowo Subianto yang sampai hari ini mungkin saya kelewat. Saya belum dengar apapun pernyataan dari Prabowo kecuali dari pembantu utamanya Sumi Dasko yang mengatakan arahan ketua umum untuk menunggu penjelasan keterangan pengumuman dari KPK. Ada orang mengatakan bahwa Prabowo harus mengundurkan diri. Karena apa? Karena dia berjanji waktu kampanye capres akan menghapus KKN, akan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi menariknya adalah bahwa ketika Menteri Edi Prabowo menjadi menteri, jatah ekspor benur ini, waduh, dibuka oleh media, oleh netizen itu, perusahaan-perusahaan milik teman-temannya semua di Gerindra. Dan menjadi tragis sekaligus ironis ketika dalam debat capres, Prabowo dengan bangga perkasa mengatakan bahwa kalau ada kadernya yang korupsi, saya sendiri akan membawa ke penjara. Wih, top dasar. Bagaimana kira-kira sikap Prabowo? Apakah Prabowo konsisten dengan ucapannya sampai hari ini masih diam saja, atau bahkan dia mau mengambil tindakan yang luar biasa dahsyat, mundur dari kabinet Jokowi?
Enggak deh. Sahabat saya Bang Rizal Fadilah, penulis yang sangat produktif itu menulis 99,99% Prabowo mustahil mundur dari kabinet Jokowi. Ya, karena dengan posisi di kabinet itu dia punya sejumlah strategi, katakanlah gitu ya, langkah-langkah strategis untuk 2024 yang katanya sudah ada tanda kutip jaminan janji bantuan dari Jokowi untuk maju ke 2024. Ditambah dia sudah bermesra-mesra dengan Megawati, dengan PDIP-nya yang juga konon akan mencalonkan dia dengan anaknya mungkin Puan Maharani untuk maju 2024. Kalau dia mental dari kabinet, semua janji-janji, semua rencana-rencana semacam indah itu bisa buyar dengan sendirinya sebelum terlaksana. Jadi gimana nih? Ada lagi yang mengatakan ini adalah buah. Ini buah dari tanda kutip ya, pengkhianatan Prabowo ketika maju 0201 zaman Pilpres. Kita tahu bagaimana dukungan luar biasa rakyat Indonesia, khususnya emak-emak, dahsyat luar biasa. Bahkan rakyat dalam setiap kunjungan Prabowo, rakyat bersedia mengumpulkan uang recehnya untuk biaya kampanye. Dasar saya hadir waktu di kampanye Akbar terakhir kalau nggak salah Gerindra di Gelora. Oh, dahsyat sekali saudara. Uang itu berkarung-karung, bukan karung yang digunakan begitu plastik transparan. Waduh, kumpul banyak sekali. Dahsyat, saya di panggung utama jadi tahu persis juga waktu itu. Betulkah ini buah dari pengkhianatan Prabowo terhadap pendukungnya, terutama terhadap umat Islam dan ulama-ulama yang mendukungnya? Wallahu alam, kita nggak tahu, saya nggak tahu persis, tapi orang boleh gotak-gatik-gatuk gitu ya. Tapi tidak keliru juga kalau saya katakan gara-gara korupsi benur, Gerindra bisa babak belur. Betul nggak sih? Kita lihat. Kita lihat, tapi aduh, tragis, ironis sekali. 15 tahun berdiri di luar kekuasaan sebagai oposisi, hanya setahun berkuasa kesandung dengan, mohon maaf ya, untuk ukuran koruptor, untuk ukuran menteri 9,8 miliar itu receh banget. Buat kita rakyat kecil, itu jumlah yang sangat luar biasa. Tapi untuk ukuran koruptor, apalagi selevel menteri, itu remeh-temeh, recehan sekali. Apakah betul gara-gara benur Gerindra jadi hancur lebur? Wallahu a'lam bishawab. Dari saya, Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.